Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari LKS 5 dengan topik binomial Newton ya, yang diambil dari buku Matematika kelas 12 wajib 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013 dari bab 4 dengan judul peluang mulai dari halaman 91. Ya, untuk topik ini kalian juga bisa bandingkan dengan eh, bab 3 di buku peminatan. Sebelum kita memulai pembahasan soal-soalnya, silahkan di-like video ini dan juga subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka di video ini. Nah, dan juga kamu boleh share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, ayo kita mulai. Nomor 1, jika banyak titik sampel adalah N, maka banyaknya kejadian, seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari ruang sampel itu adalah, oke. Nah, jadi pengerjaannya adalah kita memiliki N elemen. Nah, dari N elemen ini, kita memiliki kemungkinan yang pertama, yaitu dari N ini kita pilih 0 elemen. Artinya tidak dipilih apapun sama sekali. Oke, berarti ada Cn0. Nah, kemungkinan kedua adalah kita pilih satu saja. Kemungkinan ketiga, kita pilih 2. Nah, demikian seterusnya. Sampai kita pilih dari N, kita pilih N. Ya, nah, lalu kita jumlahkan semuanya. Berarti ini dijumlahkan. Nah, apa yang terjadi? Hasilnya berarti sama dengan sigma, ya. Sigma artinya kan dijumlah. Nah, yang di atasnya N, kemudian ini semuanya N di atasnya, yang di bawahnya start dari 0. Oke, kita kasih nama I. Oke, berarti I-nya start dari 0 sampai yang terakhirnya yang bawah ini menjadi N. Oke, berarti ini bentuk yang kiri sama artinya dengan bentuk kanan, yaitu sigma mulai dari I sama dengan 0 sampai N dari C, N, I. Oke, sehingga bentuk yang sesuai adalah bentuk A. Jawabannya menjadi A. Untuk nomor 2, di dalam sebuah ruangan terdapat 5 orang pria dan 8 orang wanita duduk secara acak pada 8 kursi yang memanjang. Oke, jadi saya tuliskan dulu infonya. Ada 5 pria, kemudian 3 wanita, kemudian ada 8 kursi. Nah, peluang bahwa 5 pria itu duduknya secara bebas, nah, namun wanitanya duduk secara berdampingan. Oke, nah tolong diingat kembali bahwa peluang itu adalah NA per NS. Pertama-tama kita kerjakan NS-nya dulu. Nah, artinya apa? Artinya dari 8 orang ini, mereka boleh duduk di 8 kursi secara acak. Itu berarti kita menyusun ke 8 orang itu, ya, kata kuncinya adalah susun, sehingga kita menggunakan permutasi. Oke, nah, permutasi dari 8, pilih 8. Berarti itu sama artinya dengan 8 faktorial. Nah, baru tahap kedua, kita kerjakan apa yang diminta soal. Ya, bahwa 3 orang wanita harus duduk berdampingan. Jadi, 3 wanita ini kita anggap satu paket dulu, kita anggap sebagai X, kemudian ada lagi 5 orang prianya. Berarti sekarang keseluruhannya ada 6 orang, ini yang kita susun. Berarti sama dengan P66, yaitu 6 faktorial. Nah, lalu yang 3 orang wanita ini, sesudah mereka duduk, mereka bisa diputar-putar posisinya. Berarti ada 3 faktorial lagi, jadi secara keseluruhan itu adalah NA kita, yaitu 3 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Sehingga secara keseluruhan PA, ya, sesuai rumus adalah NA per NS, berarti NA-nya 6 faktorial, 3 faktorial, per 8 faktorial. Nah, ini kalau kita sederhanakan, berarti 3 dikali 2 dikali 6 faktorial, per di bawahnya 8 kali 7 dikali 6 faktorial, ini tinggal dicoret. Yang 2 dicoret dengan 8, sisanya 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 28. Kita cek opsinya adalah yang D.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide nomor 3. Terdapat 6 orang, yaitu 2 diantaranya adalah kakak dan adik. Mereka harus duduk secara acak pada 6 kursi yang melingkar. Ya, berarti info soalnya yaitu dari 6 orang ini ada 2 orang adik dan kakak, kemudian ada 4 orang lagi yang random. Ya, nah, duduknya di kursi melingkar. Bukan, kursi melingkar. Nah, berarti pertama-tama NS-nya kita menggunakan permutasi siklis dari 6 orang ini, mereka duduk secara acak, berarti 6 dikurang 1 faktorial, hasil akhirnya adalah 5 faktorial. Nah, untuk yang kedua, kita berusaha mencari NA-nya. Oke, nah, sesuai dengan permintaan soal bahwa adik dan kakaknya harus duduk berdampingan. Berarti adik dan kakaknya kita ikat dulu menjadi 1, menjadi X, lalu ditambah lagi dengan 4 orang yang random tadi, berarti total ada 5 orang. Nah, duduk secara siklis berarti menjadi 5 dikurang 1 di faktorial adalah 4 faktorial. Nah, selanjutnya yang adik kakak ini masih bisa diputar-putar. Nah, sehingga secara keseluruhannya NA-nya menjadi 2 faktorial dikali 4 faktorial, berarti peluang A-nya adalah NA 2 faktorial, 4 faktorial, NS-nya 5 faktorial. Sederhanakan nanti diperoleh hasil akhir 2/5. Jadi yang sesuai adalah jawaban C. Untuk soal nomor 4, dari sebuah kantong yang berisi 6 buah bola merah dan 4 buah bola putih, berarti ada 6 merah dan 4 putih, diambil 3. Nah, diminta maunya adalah 2 buah yang merah dan satu buah yang putih. Nah, berarti peluangnya yang 2 merah ini harus diambil dari yang 6 merah. Berarti dari 6 pilih 2, kemudian yang 1 putih ini diambil dari 4 putih, itu berarti C41. Nah, yang atas ini adalah NA kita. Kemudian NS-nya adalah dari semua total keseluruhan ada 10 bola, kita pilih 3 secara acak. Ya, sekali lagi, yang atas ini adalah NA sesuai dengan permintaan soal. Dari 6 merah mau pilih 2 merah, kemudian yang ini adalah dari 4 putih mau pilih 1 putih. NA-nya, kemudian yang bawah NS-nya dari keseluruhan 10 bola, kita pilih secara acak 3 bola. Ya. Nah, jadi ini nanti dihitung saja hasil akhirnya menjadi C62, yaitu 6 faktorial per 2 faktorial per 4 faktorial. Yang sebelah kanan ini adalah 4 faktorial per 3 faktorial, sedangkan yang di bawah 10 faktorial per 7 faktorial sama 3 faktorial. Oke, kita sederhanakan. Itu menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 4 faktorial. Ini bisa dicoret. Ini adalah 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini bisa dicoret. Per 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial dan 3 faktorial. Ini bisa dicoret. Jadi yang atas ini 2 dan 6 menjadi 3, 3 kali 5, 15. Ini adalah 4. Oke, per, nah ini 3 faktorial adalah 10 dikali 9 dikali 8. 3 faktorialnya kita tulis di atas menjadi 6 di sini. Oke, nah kita lihat bahwa 15 dikali 6 itu 90. Ketemu yang bawah 10 kali 9, 90 juga. Nah, berarti tersisa 4/8.
itu adalah setengah. Ya. Jadi jawaban akhirnya yang sesuai adalah B, itu adalah setengah. Oke, lanjut. Nomor 5, dalam sebuah kotak terdapat 4 buah bola hijau. Ada 4 hijau. Lalu ada 5 buah bola yang biru. Ada lagi 3 buah bola yang merah. Jika diambil 2 buah bola sekaligus, maka peluang terambil 2 buah biru ataupun 2 buah merah adalah, oke, nah jadi pertama-tama NS-nya berapa? NS-nya adalah, ini total ada 12 bola, berarti C 12, terus diambil 2, berarti dari 12 ambil 2. Nah, ini nanti kita hitung hasilnya adalah 66. Nah, tahap kedua, sesuai dengan permintaan soal, dia mau 2 buah biru. Nah, kalau 2 buah biru berarti dari 5 buah yang biru itu kita pilih 2. Berarti C52. Nah, hasilnya adalah 10. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mau 2 buah bola merah. Nah, kalau mau 2 buah bola merah, yang tersedia 3 buah. Berarti dari 3 kita pilih 2, jadi 3. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Mengapa? Karena bisa kemungkinan pertama atau kemungkinan yang kedua. Nah, ingat, kalau ada pakai kata atau, kita harus jumlahkan. Berarti ini adalah 10 ditambah 3 menjadi 13. Nah, inilah NA kita. Sehingga PA-nya adalah NA per NS berarti 13 per 66. Nah, kita lihat pilihan yang sesuai adalah D. Nah, untuk soal nomor 6, 2 buah dadu. Oke, 2 buah dadu. Dua buah dadu diminta yang berjumlah 5. Oke. Nah, artinya kalau mau berjumlah 5, maka NA-nya berapa? Nah, kita pikir dulu. Apa saja yang kemungkinan bahwa dadunya bisa berjumlah 5? Itu bisa 14, bisa 23, bisa 32, bisa 41. Nah, artinya NA kita ada 4 kemungkinan. Sedangkan NS-nya adalah 36, berarti PA-nya adalah 4 per 36. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, dilempar 216 kali, berarti N kita adalah 216. Lalu tahap ketiga yang ditanya adalah frekuensi harapan. Nah, inilah rumus frekuensi harapan, digunakan nanti di LKS selanjutnya, tapi di soal ini sudah digunakan, jadi kita pakai saja rumusnya. Ya, frekuensi harapan A adalah peluang A dikali N, di mana N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, jadi PA-nya kita sudah hitung di sini 4 per 36, kemudian N-nya juga sudah ada, menjadi 216. Ini tinggal disederhanakan, 4 dikali 6 menjadi 24, jadi hasil akhirnya adalah A. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk soal nomor 7, saya tidak kerjakan lagi karena dia sama persis dengan soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dari 12 barang, ada 4 yang rusak. Ya, jadi dari 12 ini ada 4 yang rusak, artinya ada 8 yang bagus. Jika diambil 2, maka peluang terambil bahwa kedua-duanya rusak. Nah, berarti kita mau dapat 2 yang rusak. Artinya, NA kita apa? NA itu berarti dari 4 yang rusak ini dipilih 2 yang rusak. Berarti jadinya C42 per NS-nya apa? Dari 12 yang tersedia, kita pilih 2. Nah, ini tinggal dihitung. C42 per C122, hasilnya nanti 1 per 11. Jadi, yang sesuai adalah B. Nah, untuk nomor 9, dia mau bahwa kedua-duanya tidak rusak. Berarti soal maunya adalah dapat
2 buah lampu yang barang yang bagus. Artinya dari yang bagus ada 8 buah, T8 kita pilih 2, kemudian NS-nya adalah dari 12 kita pilih 2. Jadi tinggal disederhanakan, nanti hasilnya menjadi 14/33. Nah, yang sesuai adalah opsi B. Nah, masuk ke soal nomor 10. Sebuah kotak berisi 10 kelereng, kemudian diantaranya 6 buah yang merah, berarti dari 10 ini ada 6 yang merah, dan ada 4 yang kuning. Nah, diambil 3, soal maunya bahwa semuanya harus kuning. Jadi peluang 3 buahnya kuning. Artinya, untuk yang atas, NA-nya apa? NA-nya berarti dari 4 yang kuning ini kita harus pilih 3 yang kuning. Berarti C43 per NS-nya adalah dari 10 yang tersedia, kita pilih 3. Nah, ini tinggal dihitung, disederhanakan, hasilnya adalah 1/30, sehingga jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 11. Mau 1 yang merah dan 2 lagi kuning. Berarti peluangnya menjadi P1 merah dan 2 kuning, berarti sama dengan yang merah dari 6 kita pilih 1, kemudian yang kuning dari 4 yang tersedia kita mau 2, per NS-nya tetap C13. Kita tinggal sederhanakan, hitung, nanti hasil yang diperoleh adalah 3/10. Nah, sesuai dengan opsi D. Nah, untuk nomor 12, sedikit variasi, soal maunya adalah 2 merah, kemudian 1 yang kuning. Berarti sama artinya dari 6 ini kita pilih 2, dan dari 4 kita pilih 1, per dari 10 kita pilih 3. Tinggal disederhanakan, nanti hasilnya adalah setengah, sesuai dengan opsi E. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini berarti sudah sampai dengan nomor 15. Oke. Sebuah kotak berisi 10 spidol. Jadi dari 10 ini terbagi menjadi 4 yang hitam, ada 3 yang biru, ada 3 lagi yang merah. Dari soal dibilang diambil 3. Nah, pertanyaannya adalah peluang terambil bahwa paling sedikitnya ada 2 yang hitam. Nah, berarti kemungkinan pertama kita ambil 2 yang hitam, satunya lagi bisa biru ataupun merah. Nah, ini artinya dari 4 hitam kita pilih 2, C42. Lanjut lagi, yang biru atau merah ada 6 buah, kita pilih 1. Berarti C61. Hasilnya adalah 36. Kemudian kemungkinan kedua adalah diambil 3 buah yang hitam. Berarti C43 hasilnya adalah 4. Nah, kita tinggal totalkan, inilah NA yang dimau dari soal, yaitu 40. Nah, bagaimana dengan NS-nya? NS-nya berarti dari 10 yang tersedia, kita pilih 3. Sederhanakan, nanti didapat 120, sehingga peluang A tinggal ambil NA per NS, 40/120, hasilnya adalah 1/3. Kita lihat opsi yang sesuai adalah opsi D. Oke, 2 soal terakhir. Kotak A berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Berarti yang A ada 5 merah, ada 3 putih. Kemudian kotak B ada 4 yang merah dan 2 yang putih.
Dari masing-masing kotak diambil sebuah kelereng, ditanya bahwa yang A diperoleh yang merah dan yang B diperoleh yang putih. Nah, untuk yang A, merahnya ada 5, berarti Na-nya 5 per NS-nya total ada 8, sedangkan yang B, putihnya ada 2, dari seluruhnya ada 6. Nah, kita tinggal sederhanakan saja. Hasil akhirnya adalah 5 per 24. Yang sesuai adalah B. Soal terakhir. Dari 7 pria dan 5 wanita, jadi ada 7 pria, 5 wanita, dipilih 4 orang, ya, dipilih 4, di mana harus ada 3 pria dan 1 wanita. Berarti Na-nya dari 7 pria pilih 3, dan dari 5 wanita pilih 1. Oke. Nah, sedangkan NS-nya adalah dari total 12 orang, kita pilih 4. Nah, sehingga peluang A tinggal masuk rumus Na per NS. Ini dihitung semuanya, nanti diperoleh hasil 35 per 99. Jadi, hasil yang sesuai adalah D. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal-soal di LKS 5 ini. Semoga dapat dimengerti dan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.